semua mane 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 man dene sumara mereng bang sok semua ceritakan masalah jembatan itu kalau malam ini terus terang ya. Kalau yang dipanggil pasti tidak kembali. Orang di mana, dari Sasono Mulyo apa dari sini? Dari penjara. Dari penjara saya tidak tahu, tapi kalau di situ pasti tidak kembali. Itu kalau malam gitu berapa tahun. Kalau dibawa ke mobil, lantas dibawa ke tempat cincin sama kawat, lantas ditembak, tembak jatuh. Kalau malam itu berapa dornya ping 25 ya, yang mati 25, ping 100 ya 100. Saudara kalau Gremes itu lebih banyak. Dari mana saya enggak tahu. Patut lamun linulutan mereng sesama ana tangis layung tangis sewa wati
Ini Sasono Mulyo dulu pernah dijadikan tempat penahanan ketika tahun 65. Itu di sini dijadikan tahanan tidak hanya di Solo tapi di Solo sekitarnya, misalnya daerah Sukoharjo itu juga bisa dibawa ke sini. Dan pada waktu itu memang sebenarnya tempat ini kurang sebab yang ditahan itu terlalu banyak, sedang tempatnya itu sebenarnya tidak mencukupi, dan kondisinya juga sangat menyedihkan karena tidak ada alas, istilahnya ada tikar juga nggak ada. Jadi kalau yang tidur di atas tikar itu ya bawa sendiri atau kiriman dari rumah. Nah, di sini itu sangat kalau boleh katakan sangat terkesan ya ketika para tahanan itu ada di sini. Dan yang paling paling terkesan itu kalau waktu sore hari sampai malam, sebab pengambilan atau istilahnya bon-bonan. Jadi ketika tahanan itu mau diperiksa dibawa ke balai kota, itu pada waktu sekitar jam 7 atau jam 8 itu datang truk ada di depan Sasono Mulyo itu. Kemudian petugas membukakan pintu itu bunyi, karena pintu itu mungkin nggak ada minyaknya, itu sampai berbunyi grit itu. Habis itu petugas masuk, kemudian mic-nya itu ditiup but gitu. Tawanan teman-teman yang ada di dalam itu yang tadinya santai, pokoknya rame lah, kemudian diam 1000 bahasa, tinggal menunggu siapa yang malam itu mau dibon. Yang paling mencekam itu, jadi kalau sudah dipanggil malam hari suruh membawa peralatannya, itu sudah keadaan menjadi sepi, tidak ada yang komentar, sehingga istilahnya tinggal pandang-pandangan gitu aja gitu. Kalau mendengar suara terdatang masuk gitu, wah, hati saya sudah maksir, wah itu nanti siapa yang kena, mudah-mudahan saya nggak kena gitu. Jadi kalau diperiksa itu biasanya kalau hanya diperiksa itu nggak usah bawa peralatan, bawa nggak usah. Tapi kalau dipindah itu nanti suruh membawa semua peralatannya, suruh membawa. Nah itu tinggal dua kemungkinan hilang selamanya atau kemungkinan dipindah ke tempat-tempat lain. Tahun sekitar 66 atau 67 ya, sekitar bulan September itu ya. September itu ibu saya biasa menengok bapak saya ke Sasono Mulyo. Terus pada hari itu ya, September itu sama petugasnya dibilang kalau ayahnya tadi malam dibon gitu Pak ya. Dibon itu ya mungkin istilahnya apa kurang tahu, dibon. Hilang gitu, sampai sekarang ini nggak tahu ya. Kemungkinan besar ya di pantai itu Pak. Sekitar 71 orang. Wong kula nemen wedi ya niku ampuna bareng-bareng ayo nonton wedi ya kula. Wonten mirsani pun wedi mboten. Wonten ning kan wonten Pak niku pakaiane kira-kira ngopo ijo-ijo lho. Mboten gagas lho. Mboten gagas ya. Yen sing operasi RPKD nih sing operasi king kampung-kampung niku. Nggih niku. Niku RPKD sing operasi. Terus uang sing dianu niku wong pundi-pundi lan mboten. Mboten mudeng pun. Kula niku dadi renten niku miris mboten terang. Saya diajak komandannya, kalau kamu jadi PKI, nah gitu ditembak itu. Saya belum PKI Pak, saya baru pengurus pemuda rakyat. Jadi bukan pimpinan tapi pengurus.
secepatnya nenek saya berusaha menemui saudara saya RPK Grogolan yang bernama Yahno. Sekarang sudah pensiun, yang beralamat di Wonosari. Mereka pernah menjadi Ndang Ramil Wonosari dan menuntuti saya, nyawa saya untuk dikembalikan ke sel di kepolisian Sukoharjo itu. Saya diceritain oleh saudara saya Yahno bahwa pada waktu itu pembunuhan itu dilakukan orang-orang dari Sukoharjo ditugaskan di Klaten. Klaten tugaskan di Sukoharjo supaya tidak tahu pada tetangganya. Nah, sekilas itu penunjukan nanti tembakan-tembakan yang dilaksanakan di Batam, yaitu orang kalau sudah ditaleni, diangkat, dan akan bergerak saja tenggorokan ini keseret sama tali. Nah, terus saben orang satu di bawah, 2 orang diangkat ke tengah-tengah ke Batam ini di sebelah timur, terus diangkat di sebelah timur, atas di eloknya ditempelkan di belakang, tembak letak jorokan jungkirkan ke Gunawan Solo. Bekas jembatannya yang dulu itu. Ini jembatan baru ya, jembatan baru. Daerah orang-orang daerah sini ini mendengar waktu kejadian kemarin itu banyak tembakan gitu. Kemungkinan besar ya banyak orang yang ditembak. Sak kanca-kanca ngriki, ayo coba nonton ngeten. Nah ternyata nggih enten kejadian itu terus pun pisan niku pun. Saben dina nggih pun mboten digagas pun entene wedi kok. Niku nek bunyi tembakan niku ping pinten niku Pak nganti Mboten kena diitung, terkadang nggih suarane banter, terkadang nggih mboten, gur nadep ngeten terkadang. Sok-sok ngenten sing banter. Jadi saya kalau ada orang dibunuh sama Maren sini ya, saya panggil suruh sana. Wah, situasinya ya ngeri sekali. Kalau malam, kalau siang biasa-biasa saja. Saya kalau malam yang di Perin sini ada itu dulu pabrik bako untuk tahanan G13 itu. Kalau jam 10 dipanggil itu pasti hilang. Setiap malam ada 5 sampai 10 bahkan lebih, itu jam 12 malam dipanggil semua. Di luar saya dengarkan ada truk di situ, lantas dibawa kemana ndak tahu. Nah, sejak itu sampai tanggal 20 Desember tahun 1965, kira-kira sekitar jam 12 lebih, 12 malam. Saya ikut dipanggil, ingat saya nomor 18. Tapi belakang saya juga masih ada. Nah, kalau di jembatan itu yang di bawah sana, dari kota, dari sini, dari manapun, ya itu kalau ini ditali sama kawat, dikincin, gini tembak. Lantas biur gitu. Nah saya itu dulu kuda itu cari pakannya di Kidul Mbak Jam. Kalau ndak jam 5 itu ndak boleh
sudah habis. Nah, ada yang minggir, klek-klek, kalau nggak mau nengah supaya Kelly itu ya, itu saya mau dibunuh ya, lebih baik mau saya tengahkan Kelly udah sampai 3 kali kayak gitu. Yang dikelek itu apa itu Pak? Mayat yang ditembak malam itu ada yang minggir, itu Anda bisa Kelly kalau ketiga gini. Nah, itu saya tengahkan supaya Kelly. Ini disuruh kalau nggak mau ditembak. Ya, ya siapa ya enggak. Adik saya sampai sekarang masih trauma. Nengah kepisan mawon adik saya. Jadi sakit-sakitan terus. Terus saat itu Pak Bibit semacam diberi tugas ya untuk nengah-nengah ke. Iya sama, aduh, kalau tentara kok gondrong. Loh saya gitu. Kalau senjata. tapi bawa senjata. Apa ya tentara tenan, apa ya tidak, apa gadungan saya enggak tahu, apa itu orang Marhen, apa orang kami kapi, saya kan enggak tahu. Pokoknya itu dinas tentara itu loh. Gondrong, ada yang gondrong, ada yang enggak tuh Pak. Yang pakai baret. Waktu itu kan saya ditugaskan diambil untuk melayani tim perban. Tugas saya misalnya apa itu membikinkan air, kemudian nanti kita disuruh kemana gitulah. Itu kan ketika tanggalnya saya lupa itu. Ada teman-teman yang diambil untuk Sasono Mulyo itu sebanyak 71 orang. Kemudian yang lain-lain itu juga berapa saya juga kurang tahu, tapi ada. Misalnya di penjara di Balai Kota sendiri juga ada. Nah, itu yang mengawal itu seorang polisi bernama Kasno. Itu dengan saya baik. Ketika dia itu pulang dari penghilangan penghilangan jejak gitu. Jadi supaya tidak tahu, satu sama lain tidak tahu. Jadi dari satu tempat diserahkan pada tempat yang lain, dan tempat yang lain juga jadi ada yang membawa, kemudian ada yang mengeksekusi sendiri gitu. Jadi pada waktu itu malam dan hujannya masih rintik-rintik itu ya sudah akan terang. Jadi rumah tahanan ini pintu keluar mobil truk ini sudah mendekat ke sini. Setelah manggil orang satu persatu keluar, ya, ini terus diterima oleh petugasnya. Saya lihat itu tentara, artinya pabetnya itu Dharma Putra kuning yang sebelah kanan. Lah ini terus ini satu manggil, satu yang yang akan mengikat. Ini papan begini ya. Orang suruh tidur di sini terlentang. Setelah itu diikat dari dada terus ke bawah-bawah sampai kaki. Setelah itu ada petugas yang ngangkat orang 2 ini dengan sini, ini bawa ke truk, sampai di atas truk ini didorongkan, dimasukkan beli. Saya kira kalau 20 orang saja lebih. Begini, ini truk ya.
Truk ini kan kalau papan ini 4 kan bisa, ya tuh. Ya. Mundur gini ya, 4. Ini 4 kan artinya 8. Ya. Nah ini atasnya masih ada lagi. Oh, tadi ditumpuk. Nah ditumpuk. Saya ini termasuk entah, tapi bukan di bawah sendiri. Ya. Di bawah itu saya itu ada Ya. entah berapa ya. Ya. Atas saya juga ada. Orang itu suaranya sudah macam-macam. Ada yang minta tolong, ada yang bahkan ada yang berdoa, gitu. Ada yang kesakitan, ya umumnya kesakitan. Suara orang yang kesakitan itu sangat mengerikan sekali. Nah, sampai di jembatan Bacem, jembatan antara Solo Wonogiri itu berhenti. Nah ini disandarkan di sini. 4 orang itu. Semua. Oh, semua. Oh, semua disadarkan. Nah, lantas dari sana. Oh, Kan iya, itu iya, yang iya. ngantem dengan senjata otomatis. Terjun. Nggih wonten setunggal napa kalih. Dhisik enten terjun sadurungan langsung terjun. Dan niku sekarang masih hidup lho ndak. Terkadang sok masih hidup sekarang. Nah terus sing ngalor nggih petugase niku anu sadurungan sing nyegosi wong kali banjir sok wis mati ngeten namung ngeten. Saya ini mesti mati. Tapi saya sebelum mati saya harus berbuat apa supaya saya bisa hidup. Kaki saya di tanah, sloning antaranya sekian ini. Jadi kepalanya begini. Saya berusaha, kaki saya hentakkan ke tanah, tangan saya regangkan gitu, sekalipun ini sudah diikat, kepala saya pukulkan ke papan ini. Kok bisa terbalik? Jatuh ke sungai Bacem, sungai Bengawan Solo. Lila tumakan raloyo monggo tumbang minjang rahajane Biasanya orang Jawa itu kalau meninggal kan didoakan, istilahnya diselamati gitu lah. Tapi ternyata orang-orang yang terbunuh di Bacem itu tidak pernah ada apa istilahnya orang Jawa itu selamatan dan sebagainya. Kita suatu saat berusaha bagaimana kita kalau berdoa bersama-sama untuk mendoakan arwah-arwah mereka yang terbunuh atau dibunuh di situ. Ternyata itu sambutannya juga cukup bagus. Jadi orang-orang yang apa itu mendengar dan merasa kehilangan itu juga berbondong-bondong ke situ.
Rodo rene nuwang iki. Rodo ngalor iki nuwang. Jero le, Pak. Jero le, Pak. Jero le, Pak. Jero le.